Hipertensi sendiri kan disebut silent killer nih. Istilah itu sebetulnya apa sih dok artinya silent killer? Jadi sebetulnya silent killer ya itu ya kalau diharfiahkan aja sebetulnya pembunuh diam-diam gitu ya. Hipertensi sendiri kan disebut silent killer nih. Istilah itu sebetulnya apa sih dok artinya silent killer? Jadi sebetulnya silent killer ya itu ya kalau diharfiahkan aja sebetulnya pembunuh diam-diam gitu ya. Jadi sebetulnya hipertensi itu kan jarang terdeteksi. Maksudnya ya kalau pasien nggak pernah melakukan pengukuran tensi yang ideal itu kadang mungkin ya itu ya nggak pernah diukur lah gitu. Nanti ketahuannya sudah keburu ada komplikasi. Jadi komplikasi itu sebetulnya komplikasi itulah sih yang tanda kutip menyebabkan resiko kematian tadi ya. Karena kan kalau tensinya dibiarkan terus tinggi, tidak terkontrol dengan baik atau tidak terdeteksi lah gitu ya. Jadi ketahuannya udah keburu berat gitu. Nah, itu biasanya sudah ada penyerta-penyertanya tuh yang memperberat kondisinya. Soalnya penyertanya banyak ya, Dok. Mulai dari komplikasi ke syaraf ya, otak misalkan bisa menyebabkan stroke. Kemudian bisa ke mata juga ya, bisa menyebabkan gangguan mata ya. Mau itu gangguan katarak atau yang lain ya, kadang koma juga ya. Kemudian bisa ke jantung tentunya ya, bisa menyebabkan sumbatan, bisa menyebabkan penebalan atau pembengkakan jantung ya. Kemudian bisa ke ginjal juga ya, bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi sebetulnya efeknya sih yang banyak dan cukup signifikan ya, karena organ yang terkena sih organ-organ penting semua. Oke dok. Gitu. Mengingat bahayanya sangat banyak sekali ya dok ya, berarti masyarakat memang harus waspada terhadap hipertensi ini ya dok. Kira-kira dok sekalinya kena hipertensi bisa sembuh nggak sih dok? Apakah ada istilah sembuh untuk hipertensi itu dok? Kalau istilah sembuh, nah ini agak-agak sulit juga ya. Jadi kalau misalkan pasiennya usianya masih relatif muda, kemudian resikonya itu terkontrol ya. Maksudnya misalkan pasiennya memang misalkan nih hanya tensi tinggi pada saat kehamilan aja. Nah kan itu jelas tuh dia tensinya tinggi hanya karena proses hamil dan melahirkan. Nanti kalau sudah melahirkan, kemudian misalkan berat badannya sudah kembali lagi, nah itu sih sebetulnya tinggal pengukuran berkala aja. Nah itu bisa tuh lepas obat sama sekali ya. Tapi kalau misalkan ternyata tensinya tinggi, tapi resiko yang lain juga banyak nih ya, misalkan kolesterolnya juga tinggi, kemudian faktor genetiknya juga cukup kuat ya. Kemudian sudah dicoba lifestyle ya, misalkan pasiennya sudah disuruh olahraga rutin, sudah disuruh mengupayakan makanannya untuk diganti, tapi ternyata saat evaluasi berkala tensinya masih cukup tinggi gitu ya, bahkan tidak terkontrol. Nah itu mungkin membutuhkan obat sampai seumur hidup gitu. Sebetulnya ya itu sih tergantung pada saat pemantauan ya. Tapi intinya pasien hipertensi itu harus terkontrol, yaitu tanda kutip berarti harus mendapatkan perhatian dan harus mendapatkan kontrol utama gitu ya. Maksudnya pada dokter dokter yang memang mengatasi hipertensi lah, mau itu dokter umum, mau itu dokter penyakit dalam, dokter jantung ya. Tentu kan dokter-dokter tersebut memiliki kompetensi lah untuk menangani hipertensi. Jadi saya rasa kalau misalkan ada hipertensi, itu baiknya dikontrol oleh dokter-dokter tersebut gitu. Iya dok, berarti kuncinya terkontrol ya dok. Betul. Oke. Ini nih dok, kalau aku sering dengar dari pasien banyak yang suka tanya dok, kira-kira kalau misalkan terkontrol kan harus dengan obat nih dok. Obatnya itu ada efek sampingnya nggak sih dok? Kan banyak yang takut nih kalau misalkan sering makan obat takut ngefek ke ginjal. Apakah baik herbal aja? Nah itu gimana ya dok? Nah ini sebetulnya sering juga ya, bahkan pasien yang udah minum obat bertahun-tahun itu masih nanyain ini juga ya. Karena memang informasi yang seliweran juga kadang-kadang misinformasi ya. Jadi memang baiknya dikonfirmasi sih pada dokter yang menangani. Intinya gimana ya? Jadi semua obat ya, mau itu obat tensi atau obat apapun ya, bahkan itu sebetulnya semuanya itu akan dicuci di ginjal ya. Jadi saya nggak akan bilang juga oh tenang aja ginjalnya pasti aman, kita nggak bisa bilang kayak gitu juga sih ya. Cuman di sini mindsetnya adalah kalau si tensi itu sendiri tidak ditangani ya, tidak diobati gitu maksudnya, itu sudah pasti akan mengalami komplikasi ginjal gitu ya. Jadi justru kita itu memberi obat tensi untuk menyelamatkan ginjalnya gitu. Jadi justru untuk mencegah adanya komplikasi ginjal dan komplikasi yang lain-lain tadi ya. Jadi sebetulnya jangan sampai salah kaprahnya di situ ya. Jadi minum obat takut kena ginjal. Padahal justru kalau kita nggak minum obatnya, nah itu justru pasti kena ginjal gitu ya. Jadi kayaknya mungkin harus
informasikan pada pasien gitu ya, di encourage untuk meminum obat agar tidak terjadi komplikasi justru gitu.